Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya datang ke Polres Tangerang Selatan melaporkan oknum yang mengatasnamakan Gus Nusantara. Ya. Gus Nusantara kemarin dia melaporkan saya dengan tuduhan saya melecehkan agama Islam katanya, dengan syahadat lah, narasinya dengan syahadat yang biasa lah yang mereka laporkan. Sudah ada beberapa laporan terkait diri saya yang dituduh melecehkan syahadat, dan sudah beberapa laporan juga saya melakukan lapor balik. Dan laporan itu saya sudah jelaskan bahwa itu terkait dengan ajas nebis in idem. Tidak bisa satu perkara dilaporkan berturut-turut dengan orang-orang yang berbeda. Satu perkara dengan objek perkara yang sama, peristiwa hukum yang sama. Saya bilang sama seluruh masyarakat Indonesia, jangan ikut dalam urusan saya karena ini urusan kuasa. Saya sedang menjalankan tugas kuasa sebagai lawyer, mendampingi klien saya. Adapun pernyataan-pernyataan saya dalam media sosial itu sudah tercatat di dalam surat kuasa. Hak saya secara substitusi untuk mengcounter serangan-serangan baik dari netizen maupun dari pihak pesulap merah. Jadi tidak ada alasan lagi bahasa saya keluar dari koridor itu. Semua bahasa saya baik salah maupun benar itu adalah cara saya menjawab dan mengcounter justifikasi masyarakat lain ya yang membenci para dukun. Ya. Jadi tidak bisa itu. Ya. Dan apalagi sekarang ini orang melaporkan dengan hal-hal yang sama, hal yang klise. Pasal-pasal yang sama. Sudah ada 4 laporan saya terkait dengan orang yang melaporkan saya. Di antaranya adalah Acong Latif dengan Sadida. Ya, pengacara Acong Latif dengan Sadida sudah saya laporkan. Yang kedua Hairul Anam, seorang mahasiswa. Saya laporkan juga, ancaman hukumnya sama-sama 6 tahun. Yang ketiga ada lagi Ustadz kemarin, saya laporkan juga. Nah, hari ini ada lagi orang yang mengaku Gus Nusantara. Gus Nusantara yang bernama Sorry. Gus Nusantara yang bernama harus dipastikan dulu. Oh ya, Gus ya, Gus Abdullah Al-Ansori ya, yang mengaku Gus Nusantara dengan dugaan pelanggaran pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 9 tahun ya, tentang mencuri data, ya, sehingga memprovokasi keadaan. Akhirnya orang banyak menyerang saya akibat video yang dicuri dan dirubah, video live Instagram saya. Artinya di sini hati-hati kepada masyarakat Indonesia. Saya nggak main-main. Siapapun yang melaporkan saya terkait dengan profesi saya sebagai lawyer ini, saya akan lapor balik. Ya. Nah, ini Gus Nusantara, Abdullah Al-Ansori telah saya laporkan dengan ancaman hukuman 9 tahun. Ya. Siapapun yang melaporkan saya sudah bilang, cukup satu laporan saja dan akan saya jawab. Kemarin Acong Latif melaporkan saya pertama kali, ya, dengan peristiwa hukum yang sama. Acong Latif dengan kliennya yang bernama Sadida, Dian Sadida. Lalu dengan peristiwa hukum yang sama juga, Hairul Anam melaporkan saya. Nah, ini kena ajas nebis in idem. Tidak bisa satu peristiwa hukum dilaporkan dengan orang yang berbeda. Tidak bisa. Artinya saya bantah semua laporan kalian. Ya. Yang saya pakai itu adalah laporan Acong Latif, karena Acong Latif sama pengacara, jadi saya mau berdialog dengan beliau ketika nanti gelar perkara. Ya. Artinya saya nggak mau mencampuri urusan yang lain sebenarnya, tapi yang lain ini jadi korban, ikut-ikutan terprovokasi sehingga melaporkan saya dengan peristiwa hukum yang sama walaupun pasalnya berbeda. Ini ajas nebis in idem. Tidak bisa. Ya, jangan ada penyesatan hukum. Nah, hari ini ada lagi korban jatuh nih atas laporan saya hari ini, yang bernama Gus Abdullah Al-Ansori dari Jawa Timur. Saya laporkan lagi dari Jember. Ingat, Anda laporkan saya laporkan lagi. Kalau Anda laporannya saya tepis dengan nebis in idem. Tapi laporan saya Anda tepis deh. Silakan. Ya, dari saya itu aja. Ditunjukin aja. Terima kasih banyak. Ini laporannya sudah masuk ya, saya nggak main-main. Laporan udah banyak nih, laporan ini udah banyak nih.
Al-Ansori ya. Tuh ya. Udah cukup. Oke, siap. Laporan 1, ini laporan 2, 3, 4. Ada 4 laporan. Jadi saya nggak main-main. Ada 4 laporan. 4 laporan untuk para pelapor saya. Nih, ya. Jadi saya nggak main-main. Saya kalau dibilang lapor. Jangan ikut campur yang lainnya. Karena saya punya surat kuasa dari klien saya, punya hak untuk mengcounter berita. Apapun klaim-klaim mengatasnamakan orang lain, selama dalam kuasa perbincangan kita tentang dukun, berkaitan dengan dukun, penjelasan saya dengan dukun, ini surat kuasa saya. Kalian jangan ikut campur. Apalagi ranahnya dialog saya dengan keluarga saya yang menjadi hak privasi saya, tidak boleh dicuri. Ya, ingat di dalam undang-undang ITE, apabila Anda membuat atau membawa alat bukti yang tidak sah, maka tidak bisa dilanjutkan peristiwa itu, lanjutkan di proses berikutnya. Ya, ini edukasi bagi yang lainnya. Jangan menjadikan alat bukti hasil curian atau hasil edit-editan, jangan. Karena kalian urusan dengan saya jangan main. Kalau urusan orang lain oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk Kapolri, saya mau mempertanyakan bagaimana laporan saya terkait dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dari Bima yang telah melecehkan leluhur kami, buyut kami, masjid kami, pemimpin kami, Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak telah mengungkap perjudian, oke. Bapak telah mengungkap korupsi dengan kejaksaan, oke. Tapi Pak, ini masalahnya masalah Nabi kami Pak. Masjid kami, leluhur kami, Nabi Allah Muhammad SAW yang menjadi pedoman kami untuk berbuat baik Pak. Tolong Bapak Kapolri segera diamankan Saifuddin Ibrahim karena setiap hari makin menjadi-jadi. Saya cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Bima meminta Pak, amankan. Beliau telah menghina semuanya termasuk aparat. Amankan Pak, jangan bikin semuanya ini jadi resah. Terima kasih banyak Bapak Kapolri. Semoga polisi makin berjaya. Ini udah hampir menjelang 9 bulan Pak. Ya, kalau nungguin anak ini udah lahir Pak. Ini udah kelamaan Pak. Dia udah jadi tersangka kelamaan, gak ditangkap-tangkap ya. Untuk menangkap mafia aja Bapak sanggup, masa menangkap seorang Saifuddin Ibrahim aja nih pendeta murtad nggak bisa Pak. Saya tunggu Pak ya. Saya tunggu kejagoan Bapak dan kehebatan Bapak Kapolri. Terima kasih. Wassalam. Jadi kerajaan Islam pertama tahun 1300 itu berdiri dibawa oleh guru Arab atau guru Arab yang berasal dari Hadramaut dan Baghdad. Dari Ibnu Abbas datang ke Maria Wawo atau Donggo Besar, yang dulu disebut Donggo Besar ya, menyebarkan atau menyiarkan agama Islam di bumi Maria. Lalu beliau mendirikan masjid pertama Islam di Wawo Tengah. Dan setelah guru Ara meninggal dunia, guru Ara Naim meninggal dunia yang berasal dari Arab ini, akhirnya diteruskan oleh muridnya yang bernama Lakili Kadi atau Datuk Pagaruyung dari Sumatera Barat. Datuk Pagaruyung dari Sumatera Barat diangkat menjadi raja saja dalam memimpin kerajaan saja. Kerajaan saja ini berdiri untuk mewakili dan mempermudah penyiaran Islam di Bima. Karena pada saat itu orang Bojo atau orang Bima dan orang Donggo berbeda. Orang Donggo mempunyai pemimpin sendiri, orang Bojo pun punya pemimpin sendiri, yaitu kerajaan-kerajaan masing-masing. Dan tahun 1300 kerajaan saja mempunyai raja Islam pertama yang disebut raja saja. Belum disebut sultan ya, baru raja saja. Tunggu.